Saya ajak kita semua akan membaca di dalam Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 kita akan baca ayat yang ke-43, mulai kita baca sampai ayat yang ke-45. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, ayat ini memang seringkali dipakai untuk menjelaskan bagaimana kehidupan seseorang yang dikuasai oleh roh jahat. Saya bisa katakan setiap orang di luar Kristus, roh jahat itu berkuasa atas dia. Ya, semua orang di luar Kristus, bukan Roh Kudus, bukan Roh Kristus yang bekerja di dalam dirinya, berarti roh jahat yang bekerja di dalam dia. Nah, dikatakan di sini, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, saudara perhatikan, keluar dari manusia. Saudara manusia atau bukan? Manusia, ya. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ya. Soalnya kadang-kadang kita tidak merhatikan ini. Keluar dari manusia, berarti sebelumnya roh jahat itu di mana? Di dalam diri kita, manusia, ya. Di dalam diri manusia. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Artinya itu mencari tempat lain. Nah, saat keluar dari manusia, pada saat kita percaya Kristus, roh jahat itu keluar loh, saudara. Nah, pada saat roh jahat itu keluar, ya ada yang keluar, ada yang diundang lagi soalnya. Pada saat roh jahat itu keluar, dia mencari tempat yang lain, mencari perhentian. Tapi dia tidak dapatkan. Nah, saudara perhatikan ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Tadi kan keluar dari manusia, mencari tempat lain. Terus dia nggak dapat tempat di lain, dia ngomong begini, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Berarti saudara, pada saat roh jahat itu berkuasa di dalam diri manusia, maka tubuh manusia itu dianggap rumahnya oleh roh jahat itu. Ya, perhatikan baik-baik ini. Kalau saudara betul-betul tergerak, ya, ada sesuatu roh lain, saudara, nanti saya akan doakan setelah selesai ibadah ini. Ya, saudara, cukup mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati, kemudian nanti roh jahatnya kita usir keluar. Cuman syaratnya, ya, jangan sampai rumah atau tubuh saudara itu setelah setannya, roh jahatnya itu diusir keluar, dibiarkan kosong. Saudara perhatikan ya, ayat 44 tadi, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan, yaitu manusia itu sendiri ya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Berarti pada saat roh jahat keluar dari manusia yang adalah rumahnya itu, dia pergi ke tempat lain mencari rumah, mencari tempat perhentian, tidak ketemu. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang dirasuk di Gadara,
Ya, bukan di Gadara Kutisari ini, di Gadara di Timur Tengah sana, saudara. Kemudian setannya kan bilang, dia minta masuk ke babi, diizinkan sama Tuhan. Masuk. Setan kalau keluar itu cari tempat lain, saudara. Roh jahat kalau keluar dari tubuh kita, dari tubuh manusia, dia cari tempat lain. Nah, kalau kita sudah dibersihkan, tubuh kita yang disebut tadi, yang dianggap rumah oleh roh jahat tadi, harus diisi. Jangan dibiarkan kosong. Jangan dibiarkan meskipun bersih, tersapu, bersih, tapi kalau kosong, apa yang diperbuat oleh roh jahat itu? Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Nah, saya ingin pada sore hari ini memberitahukan dan mengajarkan kepada saudara bagaimana diri kita ini bukan menjadi rumah roh jahat, jelas. Nah, jangan biarkan roh jahat itu bisa masuk kembali di dalam tubuh kita, sehingga keadaan kita lebih jahat dari sebelumnya. Saudara, orang dikatakan lebih baik orang tersebut itu belum mengenal Tuhan Yesus sebelumnya, belum mengenal jalan keselamatan, daripada sudah mengenal kemudian murtad. Itu roh jahatnya lebih banyak dan keadaan orang tersebut lebih buruk dari dia sebelum mengenal. Hal ini penting untuk saudara dan saya ketahui. Jangan main-main. Memang jalan ke surga oleh penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu saudara dan saya dapatkan cuma-cuma, gratis. Meskipun pada saat kita menjalaninya, ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Digarai orang, kita memberkati. Ditipu orang, memberkati. Ya, dibenci orang, dibalas dengan kasih. Dijahati orang, dibalas dengan kebaikan. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Itu menyangkal diri loh, pikul salib itu, secara manusia gitu, sudah rasanya udah, nah, gitu kan. Kalau pendeta, bukan pendeta, pendekar gitu. Kan tinggal pendeta, pendekar, gampang. Tinggal ganti tanya dengan kar, jadi pendekar. Makanya banyak pendeta kalau di gereja jadi pendeta, di luar sono jadi pendekar. Saudara, keadaan kita kalau kita biarkan kosong, bersih, tersapu, ini justru sangat bahaya. Saudara datang ke tempat ini, kalau siapa yang minta didoakan, saudara maju ke depan didoakan. Itu menjadi bersih. Saudara percaya di dalam Tuhan Yesus, saudara mempunyai tubuh yang bersih. Tapi harus diisi. Diisi dengan apa? Firman Tuhan. Ya, ayo kita baca. Mazmur 119. Mazmur 119 kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di situ dituliskan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu,
supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu. Janji-janji Tuhan itu firman Tuhan ini. Makanya Alkitab kita itu disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Karena isinya itu banyak janji-janji. Di dalam hatiku aku menyimpan janji-janji. Simpan di dalam hati setiap firman Tuhan itu. Saya percaya saudara, kalau setiap saudara rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin belajar firman Tuhan dan memegang untuk dilakukan, setan atau roh jahat tidak berani macam-macam sama kita. Amin. Ada orang begini, saudara. Waktu melihat orang kerasukan, ya, waktu doakan, memang saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setan akan kabur. Tapi setan itu tahu kalau kita itu takut atau berani menghadapi dia. Saudara, kalau seandainya kita berdoa meskipun dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah ketemu sih, ada seseorang mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, waktu orangnya bereaksi, dia mundur-mundur, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Begitu melari dia. Duh, saudara, ini benar. Tapi setan tahu kondisinya. Makanya firman Tuhan ini luar biasa. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau semakin muda bisa menyimpan firman Tuhan, bisa menjaga hidup dengan firman Tuhan, saya percaya masa depannya itu adalah masa depan yang luar biasa. Tapi bagi saudara-saudara yang sudah setengah umur, sudah menjelang tua pun, tidak ada barang terlambat daripada tidak. Ya, yang muda-muda terutama, kalau kita belajar firman Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan ini akan memberikan kemerdekaan. Coba saya bacakan satu ayat Yohanes pasal 8. Atau beberapa ayat ini ya. Mulai ayat 30. Atau ayat 31 saja mulai kita baca. Maka katanya, Yohanes 8 ya, ayat 31 mulai dibaca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kalau roh jahat itu tinggal di dalam tubuh manusia, dia itu mengikat. Mengikat. Ada yang terikat dengan kecanduan dengan perkara-perkara yang pornografi. Ada yang terikat atau kecanduan dengan obat-obatan, dengan obat bius, pil koplo atau apa. Namanya saja sudah pil koplo. Kalau saudara mengkonsumsi itu berarti jadi apa? Koplo. Ada yang enggak tahu koplo itu apa? Koplo itu bahasa Belandanya, koflek. Saudara. Tahu koflek? Goblok. Sudah tahu jadi koplo kok banyak orang mau. Bahkan beli mahal-mahal harganya. Itu jelas ditipu sama setan. Diikat sampai ada yang sakau itu ketagihan. Itu kan terikat. Ada banyak orang terikat dengan apa? Rokok. Kalau enggak rokokan rasanya lebih baik enggak makan nasi daripada enggak rokokan. Ada orang-orang tertentu karena sudah terikat, lebih baik enggak makan nasi daripada dia enggak merokok. Saudara, itu hal-hal yang sudah mengikat hidup seseorang. Nah, kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan,
maka kebenaran ini bisa memerdekakan kita. Dari ikatan apapun juga, saudara bisa dibebaskan. Nah, makanya tadi ayat 9 di dalam Mazmur 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Sejak muda belajar firman Tuhan, belajar menyimpan firman Tuhan, belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu dimerdekakan dari segala macam bentuk keterikatan apapun. Kan indah, luar biasa. Ya, ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Timotius. Mari kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sampai di sini aja dulu. Nanti ayat 16-nya terakhir. Saudara perhatikan. Saudara, Timotius, ini surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang tergolong masih muda waktu itu. Dikatakan memang orang yang mau beribadah itu biasa, banyak gangguan, banyak aniaya dan sebagainya, ya, dikatakan begitu. Dan orang jahat dia akan bertambah jahat. Bagaimana? Orang jahat bertambah jahat karena apa? Ada roh jahat di dalamnya. Orang yang beribadah kepada Tuhan semakin hari karena roh jahatnya itu dikeluarkan, mungkin ada berapa gitu ya, keluar, lalu bersih. Nah, kalau kita beribadah tidak semakin baik, tidak menjadi semakin baik, berarti ada yang keliru di dalam diri saudara. Dalam cara saudara ibadah, dalam saudara motivasi dan sebagainya. Makanya kita harus betul-betul ibadahlah yang benar. Supaya hidup kita itu semakin hari semakin baik, menjadi semakin baik. Kemudian dikatakan di sini ayat 14 tadi ya, tetapi hendaklah engkau Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat akan orang yang mengajarkannya kepadamu. Kebenaran ini adalah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Belajar firman Tuhan tidak menjadikan saudara itu pinter dalam arti pinter dalam pengetahuan, pinter berdebat, pinter apa. Pinter hanya secara teori. Tapi belajar firman Tuhan ini memberikan hikmat kepada kita. Orang yang berhikmat itu beda saudara dengan orang yang pinter sekolah. Belajarnya karena sekolah. Orang berhikmat itu berhubungan dengan kekekalan. Firman Tuhan kalau kita belajar firman Tuhan, kita itu akan menjadi orang berhikmat. Artinya orang berhikmat itu, dia tidak mau ditipu sama setan. Dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang menghancurkan hidupnya. Bukan hanya selama di dunia, tapi sampai masa depan. Itu orang berhikmat. Dari mana hikmat itu bisa kita terima? Dari belajar firman Tuhan. Saudara, sore hari ini belajar firman Tuhan. Biasanya orang yang berhikmat itu dalam tingkah laku perbuatannya itu penuh dengan kebijaksanaan. Hikmat bijaksana itu selalu gandengan.
Orang pinter belum tentu bijaksana. Orang pinter dalam pengetahuan-pengetahuan di dunia ini biasanya malah tambah nggak bijaksana. Saudara, ditemukannya bom atom, bom nuklir, bom semua itu ya. Kemudian yang pinter komputer, tambah pinter, tambah nggak taunya tujuannya bobol bank. Iya toh? Bohong, bobol kartu kreditnya orang. Pinter dia. Kalau nggak pinter dia nggak bisa. Pinter komputer. Semakin pinter, tambah jahat. Tapi kalau kita berhikmat, itu beda, saudara. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang bijaksana. Di dalam dia ngambil keputusan atas hidupnya sendiri, atas kehidupan orang lain, atau yang berhubungan dengan apapun. Ya, semakin kita belajar firman Tuhan, karena melalui belajar firman Tuhan ini semakin memberikan hikmat kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang semakin bijaksana. Amin. Mau jadi bijaksana? Kalau misalnya ya, iklan rokok itu selalu di bawahnya itu ancaman-ancaman maut dan sebagainya, ya toh? Orang yang merokok itu maut. Loh. Tapi kenapa rokok masih laris? Itu orang tidak berhikmat. Orang tidak berhikmat. Makan makanan yang katakanlah makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, ada suku-suku tertentu semua binatang itu dimakan. Binatang berkaki 4 itu semua dimakan, kecuali meja. Meja yang kaki 4 itu. Saudara, tahu makanan-makanan. Ini katanya di daerah tempat saya tinggal itu, pembantu kami bilang ada seorang penjual bakso ditangkap polisi. Baksonya itu pada laris, nggak taunya dagingnya daging tikus, saudara. Ditangkap polisi. Tidak berhikmat. Yang penting dia dapat duit. Yang penting dia dapat untung. Tidak berhikmat. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak berhikmat, saya ragu-ragu apakah betul-betul firman Tuhan itu sudah saudara simpan di dalam hati. Makanya belajar firman Tuhan menjadikan saudara dan saya orang berhikmat. Orang berhikmat itu biasanya hubungannya dengan bijaksana. Kalau seandainya kita tahu makanan-makanan yang tidak sehat, tapi kita makan aja, itu tidak bijaksana, saudara. Tidak bijaksana terhadap tubuh saudara sendiri. Saudara punya anak, kemudian saudara maki-maki, saudara kutuki, saudara sumpahi, itu tidak bijaksana. Anak-anaknya sendiri disumpah-sumpahi. Anak itu tanggung jawab orang tua. Di dalam mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Bagaimana caranya mendidik anak? Firman Tuhan ajarkan kepada anak-anakmu firman Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau bepergian, disuruh mengajarkan firman Tuhan. Seperti Timotius, ingat apa yang telah kau pelajari dari kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu sejak kecil. Saudara, ajarkan firman Tuhan. Tapi banyak orang tua bingung, bagaimana ngajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Lawang dirinya sendiri orang ngerti apa-apa. Saudara datang ke tempat ini belajar firman Tuhan. Saudara yang punya anak, ajarkan kepada anak-anak saudara firman Tuhan. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhikmat. Dan tingkah laku perbuatannya bijaksana. Amin.
Jangan kalau sudah terlanjur, anak-anak kita jadi anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang berontak terhadap orang tua, anak-anak yang tidak mengerti akan keadaan orang tua. Ya. Ada berapa banyak? Masih anak-anak, masih tergolong anak-anak. Kalau minta uang, orang tua enggak kasih, dipukuli orang tuanya. Minta sepeda motor, orang tuanya enggak mampu belikan, dibunuh orang tuanya. Saudara, ini keadaan kita, dunia di sekitar kita, hari-hari ini. Ini yang saya sebut dosa akhir zaman. Sedikit-sedikit saudara harus tahu kondisi dan keadaan dunia ini. Dunia ini sudah mau berakhir. Dosa-dosa akhir zaman sudah muncul. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ya, kalau saudara baca mulai ayat yang pertama dan sebagainya, ya, 2 Timotius pasal 3 tadi, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kondisi keadaan sukar. Jangan ikut-ikut demo Pak Presiden. Loh, ini bukan salahnya Pak Presiden. Malaysia juga demo kemarin. Puluhan ribu demo Perdana Menterinya suruh turun. Ini kondisi dunia. Kitab suci sudah menubuatkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini kalau terjadi masa-masa yang sukar, kita nggak bisa cari kambing hitam, nyalakan si A, nyalakan si B. Wah, dasar menteri-menterinya Pak Jokowi, Pak Presiden sekarang ini enggak pinter katanya. Enggak, saudara. Dunia kondisinya seperti ini. Dan kitab suci sudah mengatakannya. Menjelang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Ini dosa akhir zaman. Kitab suci sudah menuliskan hal seperti ini. Ya saudara pasti, harusnya saudara tahu. Kalau saudara tidak tahu, karena tidak pernah diberitahu di tempat ini, kami salah, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sore hari ini saya beritahu, kondisi zaman ini sudah mau berakhir. Dan kitab suci berkata menjelang hari-hari terakhir itu ada masa-masa yang sukar. Jadi kalau saudara nanti diajak-ajak demo, jangan mau. Nasi bungkus, ayo melok demo, ora gelem. Jangan mau saudara. Nanti saudara tergolong orang-orang di luar Kristus. Kita mau ada di dalam golongan orang-orang percaya. Nah ini yang akan dibela sama Tuhan nanti. Akan ada perbedaan-perbedaan. Saya tadi ketemu dengan seseorang. Dia seorang pengusaha, ya, dia suka keliling ke luar pulau, jual barang dan sebagainya. Saudara, saya tanya, gimana dengan kondisi seperti ini? Apa memang berkurang? Omsetnya berkurang? Dia berkata, ya memang berkurang. Daya beli masyarakat itu berkurang. Otomatis masukannya dia berkurang mestinya. Terus saya tanya, lo berkurang masukannya? Ya enggak sebetulnya. Kenapa kok bisa begitu? Biasanya orang saya keliling misalnya, saya naruh barang, ya. Kemudian dia beli itu langsung banyak. Langsung banyak, baru nanti 2-3 bulan lagi didatangi. Kalau sekarang enggak, dia beli hanya untuk 3 minggu, 4 atau 1 bulan gitu ya. Jadi bukan berkurangnya dia itu karena
orang barangnya tidak laku, tetap laku dia bilang. Terus dia berkata apa? Ya memang saya punya saudara, punya famili yang di luar Tuhan. Semua sambat. Tahu sambat, saudara? Sambat itu orang Vietnam, sambat. Sambat dia itu. Famili keluarganya sambat. Enggak, ini gurau ya, Vietnam tadi gurau itu saudara. Supaya saudara enggak ngantuk, saya lihat mulai ada yang ngantuk-ngantuk ini. Ayo di sebelahnya yang ngantuk-ngantuk senggol gitu, yang kelihatan orang ngantuk disenggol. Kalau disenggol masih ngantuk, jiwiten. Saudara, dia katakan, saya punya saudara, saya punya famili, sambat mereka katanya. Kenapa? Susah sekarang. Dia mengalami banyak kesulitan katanya, keuangan dan sebagainya. Tapi dia katakan, dia enggak itu. Luar biasa kan? Nah ini yang saya maksud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, dia akan dibedakan sama Tuhan. Saudara kalau di luar sana, orang-orang yang di luar Tuhan, kemudian dia mengadakan demo, nuntut ini, saudara jangan ikut-ikut. Begitu saudara ikut berarti saudara keluar dari komunitas Tuhan. Kalau kita tetap ada di dalam komunitas Tuhan, kalau ada seperti kondisi dan keadaan seperti ini, berdoalah, berdoalah. Saya yakin kalau saudara tetap ada di dalam komunitas Tuhan, Tuhan akan menjadikan saudara berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, ini janji Tuhan memang. Masa-masa yang sukar akan terjadi di hari-hari terakhir. Tapi orang yang berseru-seru kepada nama Bapa Yahweh, dia akan diselamatkan. Dia akan dilindungi. Dilindungi dari apa? Ya dari kesukaran-kesukaran, termasuk kesukaran ekonomi. Saudara, ini hari-hari terakhir. Ya memang kita tetap harus punya hikmat, belajar firman Tuhan menjadi orang berhikmat, pengeluaran yang tidak terlalu perlu, ya enggak perlu. Yang perlu kita keluarkan. Yang bijaksana, ya. Bijaksana itu beda dengan pelit, beda dengan medit. Orang medit itu, saudara, ya, kalau misalnya dia punya, dia bisa beli makan. Tapi dia lebih baik dia simpen uangnya dia, terus dia minta orang lain makannya, minta-minta. Itu selain pelit, tidak bijaksana dia. Tidak bijaksana. Bijaksanalah dalam hidup kita. Jangan khawatir. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Loh, enggak ada amin. Kita itu punya Tuhan yang sangat perhatian sama kita. Loh, meneng mana? Enggak mau mengamenkan. Saudara, amin itu artinya apa? Ya saya percaya, terjadilah itu atas diri saya. Kalau saudara mendengar, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Nah, berarti terjadi atas hidup saudara. Saudara akan diperhatikan sama Tuhan. Hidup saudara akan diperhatikan. Asal kita bijaksana, berhikmat. Dengan cara bagaimana kita bisa menjadi orang berhikmat? Belajar firman Tuhan. Pak, mosok belajar Alkitab, belajar firman Tuhan aja bisa jadikan saya ini orang berhikmat. Loh, itu namanya nggak percaya, saudara. Lah wong firman Tuhan yang bilang begitu kok. Firman Tuhan itu sudah ngomong, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan. Kalau saudara pegang, saudara akan menjadi orang berhikmat. Hikmat gandengannya itu menjadikan saudara dan saya bijaksana
dalam perilaku saudara, dalam tutur kata saudara, dalam apa. Ya, orang ikut Tuhan itu bukan cuma rohaninya saja saudara yang dirubah sama Tuhan. Perilaku kita diubah. Perkataan yang keluar dari mulut kita dirubah. Pola berpikir kita dirubah. Jangan berkata, wah rohani cuma rohani aja ke gereja. Hari Minggu, Senin sampai Sabtu, enggak rohani, rohana. Kalau kita belajar firman Tuhan, ya coba kita baca ayat 16-nya tadi. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang mengerti firman Tuhan, dia berhikmat, kelakuannya juga berubah, saudara. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya berubah. Hidupnya yang penuh dengan kesalahan berubah. Karena apa? Firman Tuhan ini baik untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Kalau belajar firman Tuhan banyak, tapi kelakuannya tidak berubah, wah ini juga disangsikan. Ngerti banyak firman Tuhan, tapi kelakuannya enggak berubah. Mulutnya enggak berubah, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, wah tetap kutukan, tetap sumpahan, sumpah serapa, miso-miso. Saudara, coba kita renungkan baik-baik. Ini firman Tuhan yang bilang. Saya dulu suka miso-miso, saudara. Padahal sudah Kristen. Karena saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi begitu saya dilahirkan kembali, artinya begitu saya mengenal Kristus sebagai menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, hari itu juga saya berubah. Dulu yang ngomongnya itu nama-nama binatang di kebun binatang itu sudah keluar semua, saudara, kalau misu ya orang. Tapi begitu ada di dalam Kristus, berubah. Perilaku berubah. Dulu kasar, dulu apa, berubah, saudara. Ini loh keuntungannya belajar firman Tuhan. Menjadi orang bijaksana. Karena berhikmat. Saya yakin setiap kita yang hadir pada sore hari ini, saudara setuju dengan apa yang kita pelajari. Karena ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita sudah baca. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kita harus ngalami. Amin. Alami dalam kehidupan kita. Pada saat seseorang itu mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Hidupnya ini akhirnya bisa memberkati banyak orang. Dia bisa berbagi dengan orang lain. Kalau berbagi itu sudah tidak hitung-hitungan. Dia sudah mau menjadi berkat hidupnya bagi orang lain. Baiknya enggak dipek dewe, dibagi-bagi. Bagaimana caranya? Belajar firman Tuhan. Yang menjadikan seseorang itu jahat adalah roh jahat. Kalau orang sudah di dalam Tuhan, ya, rajin ke gereja, tetap jahat. Berarti roh jahatnya itu belum keluar dari dia. Ada orang yang kok jahatnya luar biasa ya. Dia misalnya kerja sebagai tukang tambal ban. Ini ada terjadi di daerah, bukan di sini ya, di daerah di luar kota yang saya tahu. Tahu saudara,
Misalnya dia di sini, kira-kira 200 meter sebelum ini, dia itu diam-diam nyebari paku, pines, disebar sana. Dia tunggu di sini kan. Orang kena pines di sana, kira-kira 200 meter, bannya kempes, nempel ban di dia. Itu orang jahat. Jangan diamenkan ya, jangan diamenkan. Saya tidak nganjurkan saudara, amin. Wah, rusak semua nanti saudara. Ada orang yang mau untung banyak jual, kayak tadi itu, jual bakso. Dia bilangnya bakso sapi, Pak. Gak taunya tikus. Ada di Jawa Barat daging celeng dibuat bakso. Itu orang jahat, saudara. Ya, kalau orang jahat itu orang yang membuat atau menjadikan orang lain menderita. Dia yang dapat untung. Jadi mencari keuntungan dari penderitaan orang. Itu jahat saudara di mata Tuhan. Saya harap di sini tidak ada. Kalau ada, bertobat. Nanti pulang, jangan pulang dulu, didoakan. Ada orang yang memang dia sengaja berbuat. Itu jahat. Misalnya kita memfitnah orang. Kita tidak tahu atau kita tahu orang tersebut berbuat baik sebetulnya. Kemudian kita sebarkan dia itu lakukan ini. Ya. Ada macam-macam. Ada orang misalnya katakanlah tukang sayur. Sesama tukang sayur itu biasanya sentimenan. Yang satu menjelekkan yang satunya menjelekkan dia. Itu sudah biasa di dunia. Tapi kalau hal-hal seperti itu terjadi di gereja, itu luar biasa, saudara. Seharusnya di gereja tidak ada yang begitu-begitu. Karena apa? Roh jahatnya sudah keluar. Seharusnya. Tapi kalau di gereja masih ada kejahatan-kejahatan, berarti roh jahat masih berkuasa. Makanya kenapa kita belajar firman Tuhan? Setiap minggu setelah kita memuji-muji Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini memberikan kemerdekaan kepada kita. Supaya kita tidak menjadi sama seperti orang dunia, tambah lama tambah jahat. Cirinya akhir zaman itu seperti itu, saudara. Ya, ayat terakhir saya bacakan dari Wahyu. Ayo kita buka. Wahyu Fatsal 22. Ini orang-orang yang hidup di zaman akhir harus tahu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Wahyu pasal 22, kita baca ayat yang ke-11. Di situ dikatakan demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Terjemahan lain katakan, yang jahat biarlah tambah jahat. Yang suci tambah suci. Ini kondisi yang terjadi di akhir zaman. Hari-hari ini saudara dan saya hidup di zaman akhir. Jangan kaget. Kalau orang jahat itu dia tambah jahat. Tapi orang yang mau menguduskan dirinya, dia tambah punya kerinduan untuk hidup kudus. Sehingga nanti gapnya semakin lebar. Yang suci tambah suci, yang jahat tambah jahat.
jaraknya itu semakin lebar. Nah, saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara sore hari ini, malam hari ini, saudara mengambil keputusan, oh saya mau belajar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati saya, dan mulai saya lakukan di dalam hidup saya. Saya percaya saudara akan dibawa oleh arus yang suci, semakin suci, semakin suci. Tapi kalau saudara sore hari ini, wah iku jari ini pendeta, ya toh? Ada yang bilang gini? Hah, ada? Enggak ngaku. Ya, saya harap enggak ada, saudara. Mungkin ada. Wah, iku ya pendeta ya ngomong gitu. Saudara menolak firman Tuhan. Misalnya saudara melakukan hal yang jahat, karena saudara tahu perbuatan-perbuatan saudara jahat, tapi saudara belum mau bertobat atau tidak mau bertobat, saudara mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, saudara berkata, iku kan pendeta sing ngomong. Saudara akan tambah jahat. Tapi saudara yang mungkin hari ini saudara, mungkin jam ini saudara masih ngantuk-ngantuk apa-apa ya. Saudara yang enggak tambah suci, yang enggak tambah jahat. Wis aku pasrah wae, apa jare tak trimo kabeh. Orang yang berkata seperti itu adalah orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk itu. Ya saya tidak ngambil keputusan, saya harus pasrah saja. Jangan. Saudara harus ngambil keputusan, itu sebagai pilihan. Saudara mau belajar semakin giat akan firman Tuhan, setelah saudara tahu semakin belajar firman Tuhan, hikmat itu akan semakin saudara peroleh, menjadikan saudara orang bijaksana. Saudara harus ngambil keputusan, kecuali kalau saudara tidak mau bertobat. Kalau tahu perbuatan saya, tidak tahu perbuatan apa yang jahat di mata Tuhan, lepaskan. Karena kalau enggak, tambah jahat loh. Ini akhir zaman, cirinya akhir zaman. Yang suci semakin suci, yang jahat tambah jahat. Nanti begitu puncak kejahatannya itu, murka Tuhan akan ditimpahkan atas dia. Ini akhir zaman, saudara. Seperti Wahyu pasal 22 ayat yang 11 tadi. Saudara enggak bisa berdiri di tengah-tengah. Wes aku orang melu-melu. Saya pasrah wae, saya wis masuk surga, ya puji syukur. Gak masuk surga, masuk neraka, ya opo jare. Nah. Saudara, sore malam hari ini saya beritahu, ada jalan ke surga. Melalui Tuhan Yesus, jalan keselamatan. Tadi Paulus katakan, yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan di dalam Kristus. Hikmat itu bukan cuma kita perlukan selagi kita di dunia. Hidup kita akan semakin suci, semakin suci, semakin suci. Ujung-ujungnya adalah keselamatan di dalam Kristus. Kita nggak bisa ngambil keputusan, saya pasrah saja tanpa bertindak apa-apa. Malam hari ini saudara harus mengambil keputusan. Dan saya berdoa, mulai malam hari ini, supaya ada banyak orang yang semakin suci, tambah suci, semakin suci, tambah suci. Itu yang kita rindukan. Dan itu juga hatinya Tuhan. Tuhan rindu untuk semakin saudara menjadi indah di hadapan Dia.